Sudut Istimewa dibimbing oleh Bunda Arni Iswari, SSI, MPD. Apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa adalah sudut tertentu yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai perhitungan atau kalkulator. Sudut-sudut istimewa adalah 0, 30, 45, 60, dan semua sudut yang berada di sumbu X dan Y. Cara menentukan sudut istimewa yaitu dengan menggunakan gambar segitiga. Pada sudut 30 derajat, depan adalah 1, miring adalah 2, dan samping adalah akar 3. Pada sudut 60 derajat, miring adalah 2, depan adalah akar 3, dan samping adalah 1. Rumus sinus adalah depan per miring, dan rumus kosinus adalah samping per miring, dan rumus tan adalah depan per samping. Selanjutnya, rumus kosekan adalah miring per depan, sekan adalah miring per samping, dan kotangen adalah samping per depan. Soal yang pertama adalah cos min 720 dikurang sin min 90 ditambah cos 450 per 540 dikurang cos 360 ditambah sin 0 per cos 1080 ditambah sin 30 per 3 sin 810 sama dengan cos 720 ditambah sin 90 ditambah cos 450 per cos 540. Cos 720 ditambah sin 90 berubah karena pada sumbu X sin bernilai positif. Dikurang cos 360 ditambah sin 0 per cos 1080 ditambah sin 30 per 3 sin 810. 720 berada di sumbu X kanan, yang dimana nilai cos adalah 1, sehingga cos 720 sama dengan 1. 90 berada di sumbu Y atas, yang dimana nilai sin adalah 1, sehingga sin 90 sama dengan 1. 450 berada di sumbu Y atas, yang dimana nilai cos adalah 0, sehingga cos 450 sama dengan 0. 540 berada di sumbu X kiri, yang dimana nilai cos adalah min 1, sehingga cos 540 sama dengan min 1. Jadi, cos 720 ditambah sin 90 ditambah cos 450 per cos 540 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 0 per min 1. Hasilnya adalah min 2. Berikutnya, 360 berada di sumbu X kanan, yang dimana nilai cos adalah 1, sehingga cos 360 sama dengan 1. Sin 0 sama dengan 0. 1080 berada di sumbu X kanan, yang dimana nilai cos adalah 1, sehingga cos 1080 sama dengan 1. Jadi, cos 360 ditambah sin 0 per cos 1080 menjadi 1 ditambah 0 per 1. Hasilnya adalah 1. Untuk mencari sin 30 adalah dengan melihat segitiga. Sin rumusnya adalah depan per miring. Pada sudut 30 derajat, miring adalah 2, depan adalah 1, dan samping adalah akar 3. Sehingga sin 30 adalah 1 per 2 atau setengah. Berikutnya, 810 berada di sumbu Y atas, yang dimana nilai sin adalah 1, sehingga sin 810 sama dengan 1. Jadi, sin 30 per 3 sin 810 menjadi 1 per 2 atau setengah per 3 dikali 1. Jadi, min 2 dikurang 1 ditambah 1 per 2 per 3 dikali 1.
Min 2 adalah hasil dari cos 720 ditambah sin 90 ditambah sin 450 per cos 540. 1 adalah hasil dari cos 360 ditambah sin 0 per cos 1080. 1 per 2 per 3 dikali 1 adalah hasil dari sin 30 per 3 sin 810. Sama dengan min 3 ditambah 1 per 2 per 3. Min 3 adalah hasil dari min 2 dikurang 1. Sama dengan min 3 ditambah 1 per 6. 1 per 6 adalah hasil dari 1 per 2 per 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah min 18 tambah 1 per 6. Min 18 adalah hasil kali min 3 dikali 6 ditambah 1 per 6. Maka hasilnya adalah min 17 per 6. Berikutnya soal nomor 2. 4 cos min 720 dikurang cos 1260 per sin 1170 dikurang sin 990 ditambah cos 1620 ditambah 2 sin 90 per sin 630 sama dengan 4 cos 720 dikurang cos 1260 per sin 1170 dikurang sin 990. Cos 720 menjadi positif karena pada sumbu X cos bernilai positif. Ditambah cos 1620 ditambah 2 sin 90 per sin 630. 720 berada di sumbu X kanan, yang dimana nilai cos adalah 1, sehingga cos 720 sama dengan 1. 1170 berada di sumbu Y atas, yang dimana nilai sin adalah 1, sehingga sin 1170 sama dengan 1. 990 berada di sumbu Y bawah, yang dimana nilai sin adalah min 1, sehingga sin 990 sama dengan min 1. 1620 berada di sumbu Y, yang dimana nilai cos adalah min 1, sehingga cos 1620 sama dengan min 1. 90 berada di sumbu Y atas, yang dimana nilai sin adalah 1, sehingga sin 90 sama dengan min 1. 630 berada di sumbu Y bawah, yang dimana nilai sin adalah min 1, sehingga sin 630 sama dengan min 1. Jadi, 4 cos 720 dikurang cos 1260 per sin 1170 dikurang sin 990 ditambah cos 1620 ditambah 2 sin 90 per sin 630 menjadi 4 dikali 1. 4 kali 1 adalah hasil dari 4 cos 720. Min 1 adalah hasil dari cos 1260. 1 adalah hasil dari sin 1170. Min 1 adalah hasil dari sin 990. Ditambah min 1 ditambah 2 kali 1 per min 1. Min 1 adalah hasil dari cos 1620. 2 dikali 1 adalah hasil dari 2 sin 90. Dan min 1 adalah hasil dari sin 630. Sama dengan 4 dikali 1 dikurang min 1 per 1 dikurang min 1 ditambah min 1 ditambah 2 dikali 1 per min 1. Sama dengan 4 ditambah 1
per 1 ditambah 1 dikurang buka kurung min 1 ditambah 2 dikali 1 tutup kurung. 4 ditambah 1 adalah hasil dari 4 dikali 1. Tanda berubah menjadi positif karena min dikurang min sama dengan positif. 1 ditambah 1 adalah hasil dari 1 dikurang min 1. Dikurang min 1 ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 5 per 2 dikurang buka kurung min 1 ditambah 2 tutup kurung. 5 per 2. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dikurang min 1 ditambah 2. 2 adalah hasil kali dari 2 dikali 1. Sama dengan 5 per 2 dikurang 1. 1 adalah hasil dari min 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Maka inilah jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya, soal yang ketiga. Min kosek min 30 sek 60 ditambah sin 270 per tan min 60 tan min 30 ditambah cos 180 ditambah sek 60 sin 450 per cos 720 dikurang cos 180. Rumus kosek adalah miring per depan. Rumus tan adalah depan per samping. Pada 30 derajat, miring bernilai 2, depan adalah 1, dan samping adalah akar 3. Maka, kosek min 30 adalah min 2 per 1. Maka, nilai tan min 30 adalah min 1 per akar 3. Rumus sek adalah miring per samping. Rumus tan adalah depan per samping. Pada sudut 60 derajat, nilai miring sama dengan 2, nilai depan sama dengan akar 3, dan nilai samping sama dengan 1. Maka nilai sek adalah 2 per 1. Maka nilai tan adalah akar 3 per 1. Rumus tan adalah depan per samping. Depannya adalah akar 3, dan sampingnya adalah 1, sehingga akar 3 per 1. Selanjutnya, untuk mencari nilai sin 270 adalah dengan melihat sumbu. 270 berada di sumbu Y. Maka, nilai sin 270 sama dengan min 1. Jadi, min kosek min 30 sek 60 ditambah sin 270 per tan min 60 tan min 30 jadi min 2 per 1 dikali 2 ditambah min 1 per min akar 3 dikali 1 per 3 akar 3. Min 2 per 1 adalah hasil dari kosek min 30. 2 adalah hasil dari sek 60 dan min 1 adalah hasil dari sin 270. Akar 3 adalah hasil dari tan min 60 dikali 1 per 3 akar 3 adalah hasil dari tan min 30. Selanjutnya, kita akan mencari cos 180 ditambah sek 60 sin 450 per cos 720 dikurang cos 180. 180 berada di sumbu X kiri yang dimana nilai cos adalah min 1. Maka nilai cos 180 sama dengan min 1. 450 berada di sumbu Y atas yang dimana nilai sin adalah 1. Maka nilai sin 450 sama dengan 1. 720 berada di sumbu X kanan yang dimana nilai cos adalah 1,
maka cos 720 sama dengan 1. Jadi, cos 180 ditambah sek 60 sin 450 per cos 720 dikurang cos 180 menjadi min 1 ditambah 2 dikali 1 per 1 dikurang min 1. Min 1 adalah hasil dari cos 180. 2 adalah hasil dari sekan 60. 1 adalah hasil dari sin 450. 1 adalah hasil dari cos 720 dan cos 180 hasilnya adalah min 1. Sama dengan min buka kurung 2 per 1 tutup kurung dikali 2 dikurang 1 per min akar 3 dikali 1 per 3 akar 3 ditambah min 1 ditambah 2 dikali 1 per 1 dikurang min 1 sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 adalah hasil dari 2 dikali 2 dikurang min 1 per akar 3 per 3 akar 3 dikali 1 per 3 dikali akar 3 ditambah min 1 ditambah 2. 2 adalah hasil dari 2 dikali 1 per 1 dikurang min 1. Hasil menjadi positif yaitu 1 ditambah 1. Sama dengan 4 dikurang 1 per 3 per 3 ditambah 1 per 2. 4 adalah hasil dari 2 dikali 2. Min 1 adalah hasil dari min 1. 3 per 3 adalah hasil dari akar 3 dikali 3 per 3. Ditambah 1 per 2. 1 adalah hasil dari min 1 ditambah 2. Per 2 adalah hasil dari 1 ditambah 1. Sama dengan 3 per 1 ditambah 1 per 2. 3 per 1 adalah hasil dari 4 dikurang 1. 3 per 3 atau 3 bagi 3 sama dengan 1 ditambah 1 per 2. Sama dengan 6 per 2 ditambah 1 per 2. 6 adalah hasil dari perkalian 3 dikali 2. 1 adalah hasil dari 1 dikali 1 dan 2 di bawah adalah sebagai penyebut yang dimana 2 dikali 1 sama dengan 2 atau yang disebut dengan kali silang. Maka hasilnya adalah 7 per 2. 7 per 2 dapat dari 6 ditambah 1 per 2.